Yo, balik lagi sama saya, Kero Reme. Kali ini kita ada di episode episode 3 of the week ya. Of the week episode 3 kali ini kita akan ngebahas tentang trial deck yang baru aja muncul. Ini namanya adalah Chronojet ya, trial deck 10 Chronojet, dan di sini aku ditemenin sama Mas Daniel yang ada di Factor Profile episode pertama kemarin. Itu yang dia adalah sebagai judge. Jadi dia akan lebih mengerti, jadi aku minta ditemenin dia supaya bisa menjelaskan ini gitu. Jadi sebelum kita ngejelasin trial deck of the week dulu nih, ada sejarahnya nggak nih Chronojet nih? Atau dulu tuh pernah ada deck Chronojet atau gimana? Sebenarnya gini ya, kalau dibilang yang pertama keluar ya nggak juga sih trial decknya ini, karena seperti kita tahu bahwa untuk Chronojet sendiri itu rilisnya bersamaan dengan trial deck lain. Di sini ada Asha sama Ultimile. Kalau nggak salah Ultimile sudah dibahas sama Agung kapan? Iya benar. Nah, Bushiroad ingin melahirkan kembali gitu Chronojet di V-Series. Karena dulu Chronojet Dragon ini adalah salah satu unit favorit di G-Series karena playstyle-nya yang versatile banget. Ada namanya Time Leap juga yang bisa memungkinkan untuk multiple battle yang cukup banyak dan menyusahkan, plus guard restrict. Ya. Itu ada di trial deck ya? Itu ada di trial deck. Oke. Ini cukup menarik ya trial deck yang sekarang ini, si Chronojet ini. Jadi langsung aja kita akan unboxing dan akan jelasin ke kalian seperti apa isinya si Chronojet trial decknya Chronojet ini. Oke? Jadi langsung aja, let's go. Oke, jadi aku udah selesai nge-unboxing nih, dan ini tinggal ininya ya. Dan ternyata di baliknya ini itu ternyata ada listnya. Betul. Kata Ko Daniel ya. Betul banget. Dan ini apa ini? Aku nggak bisa baca bahasa dewa ini gimana? Coba ini tolong, ini bagian Anda menjelaskan ya, karena saya di sini tidak mengerti, jadi tolong dijelaskan dapatnya apa aja. Oke, ini bisa disingkirkan dulu ya. Oke, boleh silakan. Karena dia sudah perlu disingkirkan. Enggak. Siap. Oke, dari semua TD di V-Series, pasti yang pertama adalah first guide dulu. Oke. First guide itu isinya apa? Ini seperti tutorial awal bagaimana cara bermain Vanguard. Oke. Nah, kemungkinan ini untuk simpelnya paling gampang nanti kita buat segmen sendiri untuk tutorial Vanguard. Ya. Bener. Ini bolak-balik dua sisi. Bagi kalian yang malas membaca, because reading is hard. Yes, it is. Jadi lebih baik nonton video kita aja. Bener gitu banget. Ya. Oke. Yang kedua adalah pasti dapat adalah penjelasan combo dulu. Oh, penjelasan combo dari trial decknya ya? Iya, betul banget. Di sini ada penjelasan kombonya. Sekali lagi, karena reading is hard. Yes, it is. Mending kita jelasin aja. Oke, bener banget. Bener, karena saya juga tidak bisa membaca ini. It's so fucking hard. Oke. By the way, penjelasan combo ini juga bisa dipakai sebagai playmat walaupun cuma dari kertas. Ya, tapi di sini sudah lengkap circle dan arena-arenanya seperti ini adalah damage zone, ini adalah tempat kita ngomongnya G-zone dulu. Sekarang itu tempatnya marker, ini ada deck, ada drop zone, ada trigger zone, ada rear guard, ada guardian circle, vanguard circle, ini udah lengkap semua. Jadi untuk kalian-kalian yang baru pertama kali mau belajar bermain Vanguard, ini cocok banget karena semuanya sudah tersedia di sini. Untuk belajar bagus. Jadi banget. Beli trial deck langsung dapat semuanya ya? Iya. Oke. Lanjut ya. Lanjut ke kartu-kartu yang isinya apa? Iya, bener banget. Itu yang penting dari ini ya. Ini juga penting, tapi ini lebih penting. Yang pertama adalah force marker. Loh, kok force-nya beda? Ini force 2. Apa bedanya sama force 1? Force 1 dan force 2 bagaimana kalau dijelaskan di tutorialnya aja? Nah, buat kalian yang pingin tahu juga apa kayak bedanya gimana, gitu ya, apa bedanya ini bakalan ada di videonya Insomniac Sandbox juga. Betul. Di segmen yang berbeda tapi. Jadi ini kita skip aja. Force 2. Nah, jangan salah. Force 2 di trial deck 3 trial deck yang baru itu sangat membantu fighter juga. Karena di balik Force 2 ada Force 1. Wow. Bisa begitu, oke. Jadi kalau dulu kalian menggunakan Force 1, Force 2 harus beli 2 gitu. Sekarang kalian cuman perlu 1, itu bisa jadi Force 1 ataupun Force 2. Wow.
Tinggal dibolak-balik sesuai kebutuhan. Dinamis sekali ya. Betul. Oke. Jadi- Menarik, cukup menarik. Jadi untuk budget sangat ya Budget membantu, friendly. budget friendly banget. Oke. Oke, lanjut. Selanjutnya. Yang sudah saya taruh sini ya. Oke. Lanjut. Ini kartu baru yang namanya Order. Oke. Karena mungkin Vanguard belajar dari kesalahan yang lama gitu. Bushiroad belajar, itulah bagusnya Bushiroad karena dia selalu belajar. Oke, dan kita juga harus melakukan itu sih. Betul. Oke. Ada namanya Order. Order bukan unit. Lebih baik nanti kita bahas di tutorialnya aja ya. Oke. Ada 2 order. Yang pertama adalah Blitz Order Quick Shield. Yang kedua adalah order untuk power up. Di sini cost-nya adalah Counter Blast 2, 1 unit plus 20.000. Wow. Oke. Quick Shield didapat ketika raid pertama kalau lawan grade 1 atau lebih kamu dapat Quick Shield. Oke. Itu dapat dari starter nanti. Oke. Langsung didapat di starter ya. Dapat dari starter. Starternya lucu ya. Iya, Chrono Dran. Chronodron. Dran. 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 Chrono Dran. Oke, Chrono Dran. Efeknya standar kalau raid draw 1. Efeknya skill selanjutnya adalah ketika when rolled upon draw a card. Then if your opponent Vanguard is grade 1 or greater, put a quick shield ticket to your hand. Ini tadi. Jadi ketika kalian main kedua, selama kedua. ini kalian main second gitu ya. ya. Kalian main second. Kalau selama ini kan semua yang main second kerasa disadvantage banget. Iya, benar. Nah, karena itulah Bushiroad membuat yang namanya order ini. Jadi ketika main kedua, jumlah hand kalian bisa bertambah 2. Right, draw. Right di atasnya dia, draw 1, quick shield nambah 1. Jadi kalian nge-plus 2. I see. Gitu. Oke. Nambah tangan 2. Dengan quick shield ini efeknya kalau dipakai nge-guard, ini tidak dilempar ke Guardian Circle, tidak ditaruh di Guardian Circle, tapi hanya ditunjukkan ke lawan seperti di trading card game lainnya. Iya. Cast. Jadi aktivasi spell, aktivasi instan sorcery seperti itu. Ini seperti instan. Jadi cast satu Vanguard kalian, satu unit kalian plus 5.000. That's it. Oh, oke. Jadi tidak seperti jadi untuk kalau kena guard restriction lain yang mengharuskan 2-3 kartu minimal dari tangan, kalian misalnya cuma beda 5 kalian cuma perlu ngeguard 5.000 tuh. Pakai ini Ya, aja pakai bisa. quick shield aja cukup. Oke. 4 heal trigger. Saya rasa Yang nonton udah paham sih. namanya perlu disebutkan nggak sih? Oh, perlu Perlu dong. ya? Ini ada wanita loli gini, masa tidak tahu namanya gitu. Oke, Steam Maiden Uluru. Ululu. Saya agak pelat, jadi Oke. Uluru. Oke, Uluru ya. Uluru. Oke. Oke. 4 Steam Maiden Uluru, heal trigger, karena heal trigger juga maksimal 4 ya. Iya, benar banget. Boleh bawa 2 nggak? Boleh sih. Boleh. Nggak apa-apa. Satu boleh. Satu boleh, tapi kalau nekat gitu aja. Ya bergantung nge-build-nya kalian gimana. Mungkin kalau ofensif kayak yang minggu lalu Genesis itu kan Iya, dia nggak iya. pakai heal mungkin. Ya, Boleh mungkin- nggak? Ya mungkin aja. Oke. Bisa aja sih. 4 normal draw trigger. Lucky Pot Draco Kit. Oh, ternyata dia naga ya. Draco Kid. Draco Kit. Bukan kucing dia, oke. Dia adalah draw trigger, ya seperti biasa. Efeknya kalau kecek Di draw. di drive check ataupun di damage check. Draw 1 plus 10.000 satu unit. Lalu kita punya 1 sentinel, draw sentinel. Oke. Langsung dapat ya Draw Sentinel Dapat. di trial deck. Ya? Kalau dulu draw sentinel ini hanya bisa didapat di Booster. booster dan itu rarity-nya adalah double R. Iya. Kalau sekarang setiap trial deck yang ada sekarang itu pasti dapat 1 draw sentinel, Pasti ya. draw trigger sentinel 1. Nice. Nah, Steam Guard Castilia, namanya Castilia, walaupun dia tidak di dalam kastil. Ya, Iya, nggak lucu ya. Ya, maaf. 3 critical trigger pertama. Rumah-rumahan. Ring Worker. Ring Worker. Oke, nice. Nama yang bagus untuk sebuah telepon. Ya, kurang lebih seperti itulah ya, Ring Worker. Lalu critical trigger lainnya, dia critical trigger, oh bukan ya, bukan itu yang maksudnya. Steam Bomber Digul, Steam Bomber Digul. Lucu sekali nih si Digul. Jadi kita dapat Digul 4. Lanjut ke Steam Grade Janitor 1. Gitlim. Kita udah masuk ke grade 1 ya? Ya, kita masuk ke grade 1. Grade 1 pertama yang yang di reveal di sini adalah Steam Janitor Gitlim. Kenapa? Gitlim adalah Sentinel. Kenapa cuma dapat 3? Karena sudah ada 1 Sentinel lain. Sentinel Oh iya, seperti Syndra heal tadi. trigger maksimal 4.
Skill Gate 5 yang pertama adalah Sentinel, buang satu kartu dari tangan, perfect guard. Yang kedua, kalau dia di draw, kalau dia di write, draw satu, lalu discard satu. Ya, dia buat refresh ya, Iya. reshuffle, buat shuffle. Buat reshuffle tangan kalau Iya. misalnya ada beberapa kartu yang tidak dibutuhkan di tangan. Benar banget. 4 Bearing Rover. Bearing Rover. Ya, Oke. skillnya dia kalau dia ada di Vanguard Circle, kalau serangannya hit kemanapun, when it attacks hit soalnya, discard satu, draw satu, Discard 1, draw 1 kalau dia berhasil hit. hit kemanapun, Oke. baik rear guard, tapi skill itu harus jalan di Vanguard. Oke. Nah, skill dia yang kedua adalah kalau dia di hand dan digunakan sebagai cost untuk summon sesuatu, special summon kalau ngomongnya di TCG lain. Kalau di Vanguard itu superior right, Oke. karena di sini ada grade 4 kita sudah bahas Iya. tadi. Superior right grade 4 dari dalam deck itu kan perlu cost. Nah, costnya dia dihitung sebagai grade 3. Oh, nice. Dia bisa dianggap sebagai grade 3 Grade kalau 3. dia di discard Untuk cost. untuk cost. Oke. Selanjutnya adalah 4 Gears Repeater. Skillnya ketika dia datang dari tangan, harus dari tangan. Ketika dia datang dari tangan, baik itu di Vanguard maupun di Rearguard Circle, Soul Blast 1, dia plus 5.000 until enter. Oh, Jadi- dia nambah sendiri ya. Dia adalah bitter 13.000. 13.000 di grade 1 ya. Dia adalah 13k bitter. Ya, 13k 13.000 ya. bitter. Atau dia adalah 13k booster. Karena dia grade 1 yang bisa ngeboost. Dan cost-nya cukup murah gitu ya. Cukup gampang karena dia cuma Soul Blast 1 cukup. Cuman sayangnya syaratnya dia adalah harus dari tangan. Next turn dia tidak bisa jadi 13k cuman bitter bisa- lagi gitu. cuma bisa Ketika satu dia kali tahu- aja berarti. Ketika dia turun aja. Cuma once. Iya, Yes. cuman once aja. Iya. Oke. Next kita masuk grade 2. Oh, udah grade 2 ya. Ya, kita sudah masuk grade 2. 3 Steam Fencer Idena. Efeknya? Skillnya adalah ketika dia ada di rearguard, dia spesialisasinya hanya di rearguard saja. Oh, Ketika dia ada di rearguard dan dia di boost, ketika dia nyerang dan dia di boost, dia plus 5.000 until end of turn. Oh, nice. Jadi dia sendiri kalau di boost sebenarnya dia bisa 15k bitter. Iya. Gitu. Itu tanpa boost ya? Enggak, Enggak, kalau maksudnya- tanpa boost dia cuma 10k bitter. Iya, maksudnya 10.000 aja. 15.000 itu belum termasuk sama si Iya, boosternya. kalau misalnya ini sebenarnya sedikit bahas combo ya. Iya. Kalau misalnya bisa nurunin ini di belakang begitu. Ini anggap saja ini rearguard Iya. gitu ya. Ini bisa Soul Blast 1, ini sudah 13, ini sudah 15. Yes. Kita sudah nemuin 28k bitter. Cukup sakit di awal. Apalagi itu masih grade 2. Yes. Main pertama grade 2, itu sakit banget. Lawan juga masih grade 1. Masih ngumpulin resource Nah, juga. lawan masih grade 1. Kalau sudah begini 10.000 28 gitu. Yes. Besar banget. That's the power of force. Iya. Oke, Selanjutnya. lanjut. Kita dapat unit vanilla, saya bisa bilang dia vanilla, bukan es krim ya. Tapi Oke. dia unit vanilla. Steam Fighter Salrap. Sarap. Salrap pakai Oke, L. Salrap. Salrap. Mulut saya rada pelat jadi tahu. Salrap dia vanilla 10.000 bitter dan enaknya dia adalah satu. Kenapa vanilla ini cukup membantu? Beberapa unit vanilla cukup membantu karena dia bisa intercept 10.000. Karena kalau diperhatikan shieldnya dia 10.000. Dia sebagai interceptor 10.000 itu sangat membantu sebenarnya. Yes, benar. buat bertahan. Apalagi grade 2 kan? Betul. Biasanya grade 2 cuma 5.000 kan? Betul. Lanjut. Next. Ini main unit kalau saya bilang salah satu playmaker yang ada di deck Di ini. Chrono Jet, ya. Strop Scope Dragon. Kita dapat Scoop Dragon. 4 Strop Scope Dragon. Skillnya adalah dia harus di rearguard. Setelah dia nyerang, hanya setelah dia nyerang, dia boleh nyerang Vanguard, dia boleh nyerang rearguard. Pokoknya setelah dia nyerang, Dia nyerang. oke. Setelah dia nyerang, Soul Blast 1, discard 1 kartu dari hand, retire 1 rearguard lawan. Oke. Ya, nah dan ada satu syarat lagi. Kalau Vanguard player Chronicle ini grade 4 draw 1. Ah, jadi discard 1 draw 1. Jadi cost discardnya itu dia nggak nge-minus akhirnya. Iya. Kembali lagi dia nge-refresh atau nge-reshuffle. Betul. Ini deck lebih ke refreshing hand. Iya. Jadi apa yang dibutuhin, apa yang tidak dibutuhkan. Bisa dibuang. Bisa dibuang. Discard. Yes. Ah. Oke, next. Oke, ini salah satu playmakernya karena kalau ketemu dia ada di kanan kiri itu nyebelin sih. Kita sudah ngumpulin resource, kita sudah set up cukup bagus gitu ya. Apalagi ada
rear guard playmaker kita sudah ada di field, terus pukul ya, oke, pukul samping, pukul rear guardmu, iya, retire satu yang sampingnya. Wah ya itu ribet sih gitu loh, males gitu. PR sih. Lanjut, kita langsung masuk ke grade 3. Pertama adalah 3 Steam Gunner Yarlaganda. Skillnya dia ketika nyerang, counter blast 1, draw 1, dan dia plus 5.000. That's it. Counter blast 1, draw 1, plus 5.000. Iya, dia untuk ngeplusnya sih kalau saya bilang. Untuk dia sendiri ya? Untuk dia Jadi sendiri. 18. Okay. Dia, untungnya adalah satu, dia bisa di rear guard, bisa di vanguard. Oh, dua-duanya tetap aktif ya? Yes, dan dia juga punya force marker. Ya, yang artinya dia bisa nambah force Nah, juga. walaupun dia sebagai raid pertama ketika di vanguard, kita ngomong TD nih ya. Iya. Level TD, level trial deck itu nggak rugi banget. Kenapa? Karena dia sudah dapat force nih di tengah. Ketika dia di raid di grade 3 dapat force nih di tengah. Pas nyerang counter blast 1 draw 1 plus 5.000. Dia 18 bitter, 28 bitter sendirian di tengah. Sendirian dengan ngeplus 1, ngeplus 2 lagi dari drive check. Sebenarnya ini bagus banget sih. Bagus banget. Nggak rugi ketika dia di raid ataupun dia ditaruh di rear guard. Nggak rugi. Karena efeknya juga bukan once per turn. Iya, tapi terus ya. Anytime dia nyerang gitu loh. Grade Kalau 3 kita ngomong dia playmaker, dia bukan playmakernya sebenarnya. masih bukan ya. Cuman dia bisa sebagai support yang cukup bagus untuk resource Secondary lah. secondary resource untuk nambahin jumlah kartu di untuk nebelin tangan lah intinya. Oke, main unit. Kita langsung ke main unit, bosnya Bosnya. Chronojet Dragon. Oke. Apa efeknya kalau Jet Dragon? Skill pertama, discard 1 kartu atau lebih dengan jumlah grade 3 atau lebih. Cari dari deck grade 4, superior right dia sebagai stat. Kalau kalau skill itu dijalankan, ketika end turn, retire unit yang tadi kamu right grade 4-nya, right dia lagi sebagai rest. Dengan kata lain, kamu dalam satu turn kamu bisa dapat 2 force. Wow, nice. Kalau kamu pakai skillnya dia yang pertama. By the way, kembali lagi ke grade 1 tadi, ada supportnya dia yang bisa jadi grade 3. Ingat nggak? Oh iya, yang si Ini, ya itu dia. Aku lupa namanya. Bearing Rover. Rover ya. Bearing Rover. Bearing Rover biasanya kombonya disimpan di tangan nih. Right dia dapat force, buang dia jadi grade 3 kan? Yes. Nah, cari grade 4 yang sebentar lagi kita bahas. Oke. Akhirnya dia datang. Betul. Lanjut. Skill keduanya dia, kalau dia sendiri yang menyerang, efeknya bisa di vanguard, bisa di rear guard. Jadi dia sebenarnya bisa bitter sendiri di samping gitu. Iya, dia bisa dimanapun tetap masuk ya. Dia bisa bitter sendiri di samping. Di rear guard, efeknya dia di rear guard ataupun di vanguard. Skillnya dia adalah ketika menyerang counter blast 1 sampai battle itu berakhir, dia plus 5.000 dan musuh tidak boleh sentinel. Oh, nggak boleh sentinel. Yes, tidak boleh sentinel dari tangan. Bisa nggak mengaktifkan sentinel dari soul atau seperti apa? Ada beberapa clan yang bisa begitu sih. Sih. Cuman kalau orang TD sih ini iya, kalau trial deck lawan trial deck ini sudah oke. ya udah oke sih, cukup oke. Jadi dia bisa bitter dengan power 18, apalagi kalau di belakang tadi ada yang bisa ada yang bisa ngeboost, ada yang bisa ngeboost 13 booster, 18 tambah 13 kan, Yes. 21 31 hit. Apalagi kalau misalnya Vanguard sudah bisa ngecek critical taruh samping semua. Itu sakit banget. Ini masih grade 3 ya. Ini grade 3-nya. Yang Ini main boss-nya. Main boss. Kemudian Last yang unit. terakhir. Kita langsung ke last unit, grade 4, dapat grade 4 baru. Bukan baru sih, ini sebenarnya unit lama yang dibuat untuk Viserys. Oke. Interdimensional Beast Metallica Phoenix. Metallica Phoenix. Ingat grup band? Iya. Metallica. Ya. Jadi Tapi dia Phoenix. dia Phoenix. Oke. Ya. Jadi entah dia grup band atau dia Phoenix. Atau dia Phoenix. Atau dia Phoenix yang bikin grup band. Ya, mungkin bisa begitu Oke. ya. Oke, skillnya sangat simpel sebenarnya. Sangat simple. Iya, aku juga lihat di sini Cuman simple satu sekali. baris gitu. Iya, cuma satu baris gitu. And what is it? Continuous selama dia ada di tangan, dia nggak bisa di normal right. What the? Oke. Nice. Jadi tuh bagaimana cara manggil dia? Ya ini pakai ini tadi kan. Pakai ini. skillnya Chronojet. Habis itu dia auto ride gini. Yes, tapi tidak dari tangan ya, dari deck. Terus dia ke retire. Iya, muter Habis lagi. itu gini lagi. Iya, enggak. Ya harusnya si
si dia yang di Seoul itu. Oh, dia balik lagi ke atas. Iya, dia balik lagi ke atas. Terus kamu bisa langsung dapat dua force. Dua force. Nah, ini playnya sedikit mirip dengan set Gear Chronicle sebelumnya. Di kalau nggak salah Lost Legend. Lost Legend juga mainnya seperti itu. Cuman di build-nya Lost Legend itu ngejarnya adalah ngejar extra turn. Kalau di sini nggak ngejar extra turn nih. Di sini ngejar bitter. Dia bitter besar-besar. Dan kalau diperhatikan si Metallica band Phoenix ini nggak ada bandnya sih. Metallica Phoenix ini dia ada kalau diperhatikan ikonnya adalah triple drive. Oh, berarti dia 3 ya. 3 kali cek. Ceknya 3. Sedangkan kalau dibandingkan dengan build yang lama, build Gear Chronicle yang lama, harus ada syarat tertentu supaya drive check plus 1, bla bla bla, critical plus 1, bla bla bla. Ya, dia sudah auto, sudah seperti build, sudah didesain sebagai triple drive check. Pertama di V. Tapi yang natural ya. Yang natural. Bukan yang harus bind sekian, bisa drive check, atau seperti Aqua Force Revon itu triple drive check karena sesuatu dan lain hal, efeknya diaktifkan seperti apa. Nggak seperti itu. Gitu. Jadi dia natural, bahkan dari ikonnya sendiri dia triple drive check. Triple drive check, bener loh. Oke. Jadi itu tadi penjelasan tentang TD trial decknya Chrono Jet ya. Yes. Cukup. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang Chrono Jet ya yang cukup betul. ternyata cukup unik karena dia pertama kalinya ada grade 4 ya. Langsung ada grade 4. Apa ini tadi namanya? Aku lupa. Metallica Phoenix. Metallica Phoenix ya, bener banget. Jadi buat kalian yang mau trial decknya Chrono Jet ini, kalian bisa datang ke Insomnia X Time Walk. Kalian bisa datang ke sini. Di sini karena dijual juga ya di sini ya. Betul. Dijual dengan harga 280 ribu rupiah ya, sama dengan harga yang yen kalau dirupiahin juga segitu juga. Itu jadi harganya kita sama. Jadi kalian bisa datang ke sini juga. Untuk kalau kalian mau nyobain TD-nya atau trial deck-nya Chrono Jet, terus kemudian ada juga si Ultimile dan Asia. Dan Asia itu tiga-tiganya lengkap ya. Lengkap. Tiga-tiganya lengkap ada di Time Walk. Jadi kalian bisa datang ke internet X Time Walk. Nah, satu lagi nih, apa lagi tuh? Kalau beli satu paket nih, ada promo spesial. Apa tuh? Loh, spesial. Oh, jadi kalau kalian datang ke sini, kalian akan tahu apa itu promo spesialnya. Betul. Oke, nice. Jadi kalian akan ditungguin sama Kodanil di sini karena Kodanil bakalan tiap hari ada di sini ya. Iya, pasti. Kecuali hari Kamis. Kecuali hari Kamis. Jadi kalian kalau datang hari apapun, kalian bisa ketemu sama Kodanil, kalian bisa nanya-nanya di situ. Di sini ada jual berbagai macam trial deck juga, ada berbagai macam starter juga, ada booster pack juga, ada sebagai macam. Ya, kalian bisa cek alamat kita ada di deskripsi, bakalan kita tulis di deskripsi untuk kalian datang. Jadi ya, mungkin sampai sini aja untuk of the week kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. And bye-bye.